Bertemu lagi dengan saya dan Halim dari British University School of Information System. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan topik tentang B2C Digital Business Model, yaitu dari sisi connection. Harapan dari peserta yang mengikuti course ini adalah dapat mengerti tentang B2C Digital Business Model, dan kedua, peserta dapat mengerti tentang connection di dalam Digital Business Model. Ya, baik, pada pertemuan berikut ini kita bicara tentang B2C Digital Business Model, yaitu tentang koneksi. Nah, koneksi dalam business model itu menunjuk atau berhubungan dengan akses dari internet atau jaringan lainnya terhadap provisi dari platform di dalam jaringan tersebut. Nah, layanan yang diberikan oleh bisnis model secara connection atau koneksi itu memungkinkan interaksi para aktor di dalam jaringan digital tersebut, sehingga tidak memungkinkan dari sisi fisik ya untuk melakukan transaksi dengan biaya yang besar. Nah, ini akan menghambat ya koneksi dari digital business, sehingga perlu dikurangi biayanya ya. Nah, kalau kita bicara tentang koneksi dalam bisnis model yang digital ini kita bisa bedakan antara intra-connection dan interconnection ya. Nah, intra-connection atau sering dikenal dengan komunitas merupakan subkategori dari connection di dalam bisnis model, menggambarkan bagaimana sebuah perdagangan ya atau komunikasi, jasa komunikasi ini di dalam internet, termasuk di dalamnya adalah jaringan yang sifatnya sosial, pesan-pesan para pengguna ya, kemudian exchange ya, bisa macam-macam exchange yang dimaksud ini, juga termasuk portal yang memberikan kesempatan pada para konsumen untuk memberikan pendapat ya. Nah, subkategori sini para pengguna ditawarkan kesempatan untuk membangun ya hubungan antara peers atau para pengguna, juga teman-teman yang mereka sudah miliki baik di dalam maupun di luar koneksi tersebut ya. Kemudian pertukaran informasi, knowledge ya, dan untuk memberikan opini juga pertukaran dari data atau files. Nah, kalau kita lihat ya secara diagram koneksi dalam bisnis model ini, kita bedakan, tadi sudah saya sampaikan bahwa ada yang namanya intra-connection atau komunitas dan interconnection. Nah, di mana intra-connection ini berhubungan dengan jaringan sosial ya, yang kita kenal dengan sosial media seperti Facebook, ya, Snapchat, kemudian Messenger ya atau message ya yang digunakan, baik Skype ya, ICQ ya, mungkin tidak populer di Indonesia, Twitter, kemudian pertukaran file ya, file exchange, Flickr ya, Rapid Share. Lalu berikutnya adalah opini dari pelanggan ya, ini mungkin juga di Indonesia kurang populer ya. Dan kemudian layanan pengiriman email. Nah, dari sisi interconnection ya, ini kita bicara tentang koneksi secara fix ya. Ini berhubungan dengan jaringan secara fisikal ya. Kemudian koneksi secara mobile ya, ini contohnya adalah t-mobile.com, att.com yang memang ini tidak ada di Indonesia. Nah, jadi intra-connection ini kalau kita bicara lebih lanjut lagi ya, menghubungkan atau memungkinkan adanya komunikasi ya melalui penggunaan internet, dan sifatnya komunitas di sini adalah yang sifatnya technical ya. Dan di dalam konteks ya, kita ingat di dalam pertemuan sebelumnya ada konteks, ada, sekarang kita bicara tentang connection. Komunitas mempunyai kesempatan untuk melakukan diferensiasi ya ke dalam sub bisnis model yang lain.
termasuk di dalamnya tentang social network, ya, jaringan sosial, kemudian pesan-pesan sosial, pertukaran antara pelanggan, dan juga opini dalam portal. Nah, ini contohnya kalau kita lihat Facebook, ya, dan Baidu, ya, di China. Juga ada LinkedIn, ya. LinkedIn ini jaringan untuk para profesional, ya, bertukar profil, juga informasi-informasi yang berhubungan dengan pekerjaan tentunya. Nah, selanjutnya dari sisi interconnection masih, ya, kita bicara kemungkinan untuk membangun profil, ya, di dalam jaringan sosial tentunya untuk para non-members. Nah, di sini, ya, para pengguna dapat menggunakan form atau interaksi dan struktur komunikasi yang sudah ada. Biasanya dalam bentuk grup, ya, dalam bentuk kategori, ya, koneksi ini akan berlangsung. Nah, tergantung, ya, komunikasi ini atau interaksi tergantung para penggunanya tentunya di dalam jaringan tersebut, keaktifan, ya. Jadi kalau para penggunanya cukup aktif, tentunya komunitasnya akan cukup hidup. Kepercayaan, ya, atau trust, the sense of belonging, ya, jadi rasa kebersamaan dan pentingnya menyampaikan kepentingan diri, ya, merupakan sebuah kesempatan, ya, bagi para pengguna itu untuk melakukan aktivitas secara maksimal di dalam sebuah platform, ya. Jadi ini beberapa hal yang memang mendukung para pengguna di dalam komunitas mereka. Nah, sementara kalau kita bicara tentang interkoneksi, ya, ini dibedakan antara fixed dan mobile. Ya, tadi sudah kita lihat diagramnya. Jadi ini lebih kepada infrastrukturnya, ya. Bicara tentang telco, ya, tentunya, ya, providernya, perusahaannya. Nah, contohnya ada Vodafone, ya. Nah, ini juga ada di Indonesia, ya. O2, ya. Mungkin kalau di Indonesia ini seperti IndiHome, ya. Kemudian Bisnet, First Media, ya. Juga kita lihat dari sisi yang lain itu adalah yang sifatnya mobile seperti XL, Simpati, ya, itu mobile. Itu yang dimaksud dengan interconnection dalam hal ini.